खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब, इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala semata, pada kesempatan hari pertama di bulan suci Ramadan ini, kita dapat berjumpa dalam program Kultum Kajian Tafsir Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita untuk terus semangat di dalam menuntut ilmu. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah yang akan kita bahas dalam kajian ini adalah tafsir surah Al-Kahfi. Kajian ini merupakan program lanjutan dari kajian tafsir di kesempatan Ramadan tahun sebelumnya. Namun, untuk mengingat kembali terkait keutamaan surah Al-Kahfi, maka dengan ini akan saya sampaikan kembali beberapa bagian dari ikhtisar surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi bersama dengan ayat Bismillah terdiri dari 111 ayat dan 12 ruku. Diriwayatkan dari Hazrat Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa surah ini diturunkan sekaligus dengan penjagaan 70.000 malaikat. Lantas timbul pertanyaan, mengapa surah ini sangat diistimewakan hingga dijaga oleh 70.000 malaikat? Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu, Khalifatul Masih yang kedua, memberikan jawabannya, yakni karena di dalam surah Al-Kahfi ini terdapat mutiara-mutiara rohani yang bernilai sangat tinggi, yakni berupa nubuatan dan kabar gaib dari Allah Subhanahu wa taala mengenai beberapa hal tertentu. Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, surah yang berisi kabar-kabar gaib semacam ini akan menyebabkan bangsa-bangsa besar tertentu berniat untuk membatalkannya dengan mengerahkan segala tenaganya. Sehingga atas hal tersebut, di sisi lainnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada para malaikat untuk menyediakan berbagai sarana demi tegaknya kabar gaib tersebut dan terwujud tanpa ada halangan dari apapun. Adapun kabar-kabar gaib tersebut diantaranya mengenai hancurnya fitnah Dajjal, binasanya Ya'juj dan Ma'juj, Ashabul Kahfi, peristiwa Isra Nabi Musa alaihissalam, Zulkarnain, peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi dan Nasrani, kemenangan Rasulullah SAW atas kaum Yahudi, dan Rasulullah SAW akan berkuasa atas daerah-daerah yang dijanjikan bagi kaum Yahudi. Kemudian tentang penderitaan kaum Yahudi dan peringatan bagi umat Islam agar jangan menyeremuskan diri ke dalam dua azab yang telah dialami oleh kaum Yahudi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait siapakah sosok Ashabul Kahfi,
Dalam kajian panjang sebelumnya, kita telah mendapatkan penjelasan bahwa mereka adalah para pengikut Nabi Isa alaihissalam di masa awal yang memegang nilai tauhid, namun menanggung banyak kesusahan serta penderitaan. Dan atas segala kesabaran yang diperlihatkan saat menghadapi penderitaan panjang tersebut, maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran yang khas, yakni kemajuan yang berlimpah-limpah, baik secara jasmani maupun secara rohani. Namun sayangnya, para pengikut Nabi Isa alaihissalam ini lantas terjebak dalam cinta dunia, lalu meninggalkan ajaran agamanya yang benar, sehingga begitu banyak karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dicabut dari diri mereka. Bahkan dalam peristiwa Isra Rasulullah SAW dengan jelas telah diperlihatkan isyarat akan pindahnya kemuliaan demi kemuliaan tersebut kepada keturunan dari kalangan Bani Ismail, yakni Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait keutamaan dan kemuliaan dari surah Al-Kahfi telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal." Artinya, barang siapa yang hafal 10 ayat permulaan dari surah Al-Kahfi, maka dia akan terpelihara dari Dajjal. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a asyra ayatin min akhiril kahfi usima min fitnatid Dajjal." Artinya, barang siapa yang membaca 10 ayat dari penghabisan surah Al-Kahfi, maka dia akan dipelihara dari fitnah Dajjal. Dari hadis-hadis di atas dapat diketahui bahwa Rasulullah SAW telah mengingatkan kaum muslimin tentang pertalian yang kuat antara surah Al-Kahfi dengan sosok Dajjal dan fitnahnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW lainnya, kita diingatkan pula bahwa perkara Dajjal ini adalah perkara yang sangat penting. Karena Dajjal adalah makhluk yang sangat berbahaya, yang mendatangkan kerugian, bahkan kehancuran bagi umat manusia. Rasulullah SAW menegaskan bahwa semenjak diciptakannya Adam hingga hari kiamat, tidak ada perkara yang lebih dahsyat daripada perkara Dajjal. Sehingga para Rasul sebelum Rasulullah SAW pun telah berpesan kepada umatnya agar berhati-hati terhadap Dajjal. Maka atas hal itu, Rasulullah SAW telah mengemukakan ciri-ciri Dajjal dengan sangat terang benderang. Hal ini diharapkan agar setiap orang yang beriman, bahkan dari kalangan sederhana pun, dapat dengan mudah mengenali sosok Dajjal dan terhindar dari segala macam fitnahnya. Di dalam 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, kita dapat mengetahui sosok dan akidah sang Dajjal. Dan di dalam 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, kita dapat mengetahui sifat dan perilaku Dajjal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejelasan sabda-sabda Rasulullah SAW terkait Dajjal memang harus disampaikan agar umat manusia dapat mengenalinya dengan mudah, lalu terhindar dari fitnah-fitnahnya yang buruk. Dan jika kaum muslimin gagal dalam mengenalinya, maka na'udzubillahi min dzalik akan lahir sebuah kritikan dan cemoohan terhadap Rasulullah SAW bahwa beliau telah dinilai gagal dalam menunjukkan Dajjal. Selain itu, di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sebuah perumpamaan antara kaum muslimin dan ahli kitab. Perumpamaannya adalah seibarat seorang saudara yang kaya raya dengan seorang saudara yang amat miskin.
Saudara yang kaya raya ini begitu sombong atas kekayaannya, adapun saudaranya yang miskin hidup dengan kesederhanaan dan hanya memikirkan ibadah. Namun, atas segala kesombongannya, maka sosok yang takabur itu akhirnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepalanya terkulai ke bawah, dan kekuatannya pun menjadi musnah sama sekali. Gambaran perumpamaan tersebut merupakan sebuah kabar gaib bahwa pada suatu waktu tertentu, kekuasaan kaum Masehi yang sangat besar dan begitu luas akan mengalami kemunduran, dan di sisi lain akan menjadi awal dari kemenangan agama Islam. Namun demikian, di dalam surah ini pun disampaikan bahwa sesudah kaum muslimin mendapatkan kemajuan dan kemenangan yang istimewa, namun kemudian mereka melupakan agama, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan hukumannya dengan memberikan kemunduran demi kemunduran atas kaum muslimin. Dan di sisi lain, kaum Masehi meraih kembali kemajuannya dan menguasai dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah ini adalah lanjutan dari surah Al-Isra, dan kejadian-kejadiannya pun terjadi secara berangkaian. Surah ini mengandung tertib dan rangkaian yang sangat halus dan tinggi, serta menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu rohani. Oleh karena itu, kita akan gali lebih jauh lagi surah ini dalam episode-episode selanjutnya, sehingga kita mendapatkan keberkatan demi keberkatan. Amin. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada episode ini. Semoga dapat bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh Ahmadi dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua kemudahan di dalam menjalani ibadah suci Ramadan ini hingga kita berbuka nanti. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di dalam acara yang penuh berkat, yaitu Jaras Ramadan. Pada kali ini kita berada di sesi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para anggota Ahmadi seputar tentang Ramadan. Pada hari ini kita akan ditemani oleh dua orang narasumber kita dari dua orang mubalik. Ada Maulana Yusmansah, mubalik dari Jakarta Pusat, dan juga ada Maulana Arsanullah, mubalik dari Pulau Tidung. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan nantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas pada hari ini merupakan pertanyaan-pertanyaan dari para Ahmadi yang telah masuk ke dalam tim kami melalui link pertanyaan yang telah kami sebarkan. Bagi pemirsa yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar Ramadan, masih bisa. Caranya, kami telah meletakkan link di kolom komentar YouTube. Nanti pemirsa semua bisa mengklik link tersebut, kemudian mengisi pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan yang akan kami jawab melalui ulasan di sesi-sesi yang akan datang. Pemirsa, Ramadan artinya adalah panas, yaitu panasnya matahari. Pada hari ini dan hari-hari ke depan, kita akan berusaha untuk bersabar terhadap
hak kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makan, minum, dan kelezatan-kelezatan yang biasanya kita dapatkan demi sebuah pembuktian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya siap meninggalkan hak-hak saya demi Engkau. Baik, Bapak-bapak mubalik, pada program ini kita akan membahas 2 pertanyaan dari para anggota kita. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Kita ketahui bahwa nisfu Sya'ban adalah peringatan yang dilakukan oleh sebagian umat muslim pada tanggal 15 di bulan Sya'ban, yaitu bulan sebelum bulan Ramadan atau bulan ke-8 dalam kalender Islam. Dikenal juga bulan Sya'ban ini adalah bulannya pengampunan dosa. Biasanya di bulan Sya'ban atau di nisfu Sya'ban di tanggal 15-nya, umat Islam akan diminta untuk berpuasa. Kemudian malamnya selepas maghrib hingga subuh melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada tahun ini nisfu Sya'ban jatuh pada tanggal 17 Maret. Dan hal-hal semacam ini telah dilakukan secara turun-temurun setiap tahunnya. Nah, saya ingin bertanya kepada Maulana Jusmansah terkait pengkhususan ibadah nisfu Sya'ban yang dilakukan umat Islam dari tahun ke tahun ini. Apakah telah dilakukan juga oleh Nabi Muhammad SAW? Atau seperti apa? Silakan kepada Maulana Jusmansah untuk menjawab. Ya, baik Pak Anom. Saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari anggota tersebut mengenai apakah nisfu Sya'ban. Mungkin maksudnya itu adalah amalan-amalan ya, bisa puasa ataupun sholat itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebelum menjawab hal tersebut tentu kita harus melihat apakah ada, sebenarnya itu apakah ada dalilnya menurut Rasulullah SAW. Ya, memang tadi seperti disinggung oleh Pak Anom bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah sesuatu hal yang sangat ramai sekali dilakukan oleh umat Islam, bukan hanya di Indonesia ya, tetapi juga di negara-negara Timur Tengah, Afghanistan, Pakistan, dan lain-lain. Sampai kalau di sini kan ada pawai obor, kalau di luar negeri itu ada kembang api, bagi-bagi manisan, dan lain-lain, di samping puasa dan ibadah yang lain. Nah, saya langsung saja mungkin ke bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam dan para khalifah menjawab hal ini. Ya, pertama, jadi pernah ditanyakan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam nih Pak Anom. Ya. Jadi terdapat di Al-Badar ya, tahun 26 September 1907 ditanyakan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam tentang kebiasaan nisfu Sya'ban, ya, membagi-bagi manisan dan lain-lain. Nah, Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan bahwa kebiasaan membagi-bagikan manisan atau kebiasaan-kebiasaan lainnya pada malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah. Tedeng aling-aling Hazrat Masih Maud langsung menjelaskan itu adalah bid'ah. Nah, kemudian ke huzur pertama, Hazrat Khalifatul Masih awal terkait dengan dibagikan manisan, kembang api, sehingga dianggap itu sebagai hari kemuliaan. Apakah benar itu sebagai hari yang penuh dengan kemuliaan? Senada dengan itu, Hazrat Khalifatul Masih awal menjelaskan bahwa semua itu adalah lagau. Tidak ada syariatnya dan tidak terbukti dari hadis-hadis sahih. Termasuk dimuat juga di dalam Al-Badar. Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani juga menjelaskan jawaban yang sama. Sama sekali tidak boleh melakukan amalan-amalan tersebut.
Nah, terakhir saya akan sampaikan juga pendapat dari Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah taala tentang pendapat tersebut, di mana pada nisfu Sa'ban itu orang-orang membagikan rezeki, karena pada saat itu Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada makhluk, sehingga manusia juga harus memberikan rezeki. Nah, Huzur menjawab dengan lantang bahwa ini adalah akidah yang keliru. Karena pada dasarnya rezeki Allah itu kan bukan hanya pada nisfu Sa'ban saja diberikan, tapi juga di hari-hari yang lain. Jadi ini hanyalah angan-angan orang-orang saja. Karena tidak ada satupun binatang atau ciptaan Allah Ta'ala yang tidak diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala setiap hari. Karena kalau seandainya Allah Ta'ala hanya memberikan rezeki hanya di malam Baroah, ya, yaitu malam nisfu Sa'ban, sedangkan di hari lain tidak, maka tentu makhluk-makhluk yang lainnya akan mati. Ya, itu dijelaskan oleh Huzur keempat. Nah, ini di dalam Mulakat Lajnah tahun 2000 disampaikan oleh Huzur. Nah, lantas mungkin kita bertanya, apa sih landasan yang dilakukan oleh orang-orang untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Memang ya ada di riwayat disandarkan kepada Hazrat Ali bin Abi Thalib, di mana jika datang malam nisfu Sya'ban, maka lakukanlah qiyamul lail dan berpuasalah di siang harinya, karena Allah turun ke dunia lalu berfirman, adakah yang minta ampun kepadaku? Maka aku akan ampuni. Adakah orang yang meminta rezeki kepadaku? Aku akan beri rezeki. Jadi itu salah satu riwayat yang menjadi pedoman hal tersebut. Tetapi dari sisi kualitas hadis ini, menurut jumhur ulama, ini merupakan hadis yang lemah. Ya. Bahkan salah satu Abi Sabroh, yaitu tertuduh sebagai pendusta, ya, pembuat hadis palsu. Nah, adapun memang ada sebagian orang mengatakan bahwa tentang kemuliaan nisfu Sa'ban ini, sebagian orang ada yang mengatakan bahwa derajatnya sahih, yaitu di dalam hadis salah satunya hadis dari Mu'az bin Jabal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memperhatikan hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Artinya Allah melihat hambanya, memperhatikan hambanya. Nah, kemudian ia akan mengampuni semua makhluknya, kecuali dosa musyrik dan orang-orang yang penuh dengan kebencian terhadap sesama. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Tetapi sebagian ada menganggapnya lemah, ada sebagian juga menganggapnya sahih. Tapi kalau kita anggap misalnya ini adalah derajatnya sahih, tapi di sana kalau kita lihat bahwa sesungguhnya Allah memperhatikan hambanya di malam nisfu Sya'ban. Ya. Jadi sebenarnya ini hanya spesifik kemuliaan malam nisfu Sya'ban saja. Mirip seperti Allah Ta'ala memuliakan malam Lailatul Qadar, ataupun kemuliaan bangun di sepertiga malam untuk melakukan sholat tahajud. Jadi hanya seperti itu. Tidak lantas kemudian kita menjadikan spesial sampai dibikin perayaan khusus. Ya, kalau seandainya kita lakukan satu perayaan khusus, kenapa hanya di nisfu Sa'ban saja, tidak di malam Lailatul Qadar, ataupun tidak di waktu tahajud? Jadi di sini Hazrat Rasulullah SAW menerangkan hanya tentang kemuliaannya saja. Kalau kita anggap ini sebagai hadis sahih, ya. Tetapi tidak menyebutkan spesifik ibadah apa yang harus dilakukan. Puasa, tidak disebutkan puasa, tapi hanya dilakukan ibadah. Nah, apakah Rasulullah pernah melakukannya? Nah, Rasulullah tidak secara khusus melakukan di malam nisfu Sa'ban. Tetapi yang kita ketahui, Rasulullah tahajud, ya, itu adalah sunnah beliau sepanjang tahun. Ya. Puasa juga Rasulullah berpuasa banyak sekali, puasanya tidak terhitung. Ya, sholatnya juga begitu. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Hazrat Masih Maud mengatakan amalan-amalan yang disandarkan ke nisfu Sa'ban itu bid'ah. Baik. Itu mungkin Pak. Alhamdulillah Pak Gusmansah yang telah menjelaskan begitu gamblang, ya. Diawali dari pemaparan dari Hazrat Masih Maud dan juga dari para khalifahnya,
Dan juga kita dapati tadi bahwa mengatakan bahwa hal itu bid'ah ya, tidak perlu kita sebagai seorang Ahmadi ikut-ikut melakukan perayaan-perayaan terhadap perkara nisfu Sya'ban. Dan dia juga tadi telah menjelaskan bagaimana pandangan secara literatur hadis ya dan lain sebagainya. Saya kira ini sudah cukup untuk menjelaskan ya berkaitan dengan kedudukan atau hukum dari nisfu Sya'ban. Baik, sekarang kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita tinggalkan tadi malam nisfu Sya'ban ya yang telah berlalu, karena sebentar lagi atau hari ini kita telah memasuki bulan Ramadan. Kemudian kita mengetahui bahwa di Indonesia kita melakukan puasa yaitu selama 8 jam kurang lebih ya. Juga ini bukan merupakan waktu yang sebentar. Iya. Tentunya kita memerlukan persiapan jasmani dan rohani. Saya ingin bertanya kepada Maulana Arsanullah. Kira-kira persiapan apa saja yang sebaiknya kita lakukan agar puasa kita bisa berjalan dengan baik dan penuh berkah, baik dari segi jasmani maupun juga dari segi rohaninya. Silahkan Maulana. Baik. Jazakumullah Pak Maulana Ano. Jadi persiapan apa saja yang sebaiknya kita lakukan ya, agar puasa kita berjalan dengan baik dan berkah. Bagaimana kita melakukan perjalanan yang panjang mungkin ya. Tentunya untuk melakukan perjalanan yang panjang itu kita perlu ada persiapan ya. Kalau misalkan perjalanan kita sediakan bekal ya. Kemudian kalau misalkan naik kendaraan kita penuhi dulu bahan bakar mobilnya. Nah, begitu juga dalam hal menyambut bulan Ramadan ini juga kita perlu ada persiapan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahu bi'athahum fasobaqat wakila qa'adu ma'a qa'idin. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu atau sekalipun melakukan perjalanan atau dalam hal kaitan menyambut Ramadan, tentu kita harus mempersiapkan. Sehubungan dengan persiapan jasmani, ya, tentunya di dalam diri kita juga harus meniatkan. Kemudian di dalam diri juga harus ada tekad yang kuat untuk benar-benar menyambut bulan Ramadan ini. Kemudian dari segi jasmani juga kita bisa dengan cara menjaga kesehatan kita ya, mengurangi aktivitas-aktivitas yang berat ya. Kemudian menambah asupan nutrisi yang bagus, yang baik, yang bergizi, yang seimbang ya. Kemudian istirahat yang cukup ya. Bila terasa sakit kita lakukan pengobatan. Kemudian bisa juga secara rohani mungkin bagi para anggota-anggota yang menjadi imam mungkin ya bisa jauh-jauh hari dengan cara mempersiapkan hafalan-hafalan surah ya, hafalan surah pendek ataupun hafalan surah-surah pilihan,
supaya nanti ketika sudah di hari H mendapatkan jadwal imam, kita bisa memimpin menjadi imam dengan baik. Begitu juga para anggota yang mendapatkan jadwal daras, ya, mempersiapkan materi-materi yang begitu sangat baik, ya, yang diambil dari khutbah-khutbah Hazrat Masih Maud salam, khutbah huzur, dan para sahabat yang lain. Kemudian yang pasti adalah dalam mempersiapkan Ramadan ini kita memperlihatkan kesungguhan bahwa ini merupakan bulan yang sangat istimewa, yang sangat berkah, maka saya akan menyambutnya dengan persiapan yang matang. Ya. Baik, jazakumullah Maulana Arsanullah yang telah menjelaskan bagaimana persiapan-persiapan yang baiknya kita lakukan, ya. Terakhir tadi beliau katakan harus ada kesungguhan, ya. Dan memang di dalam hadis ketika kita mengetahui akan datangnya bulan Ramadan, sebelum datangnya saja kita diminta untuk harus antusias, ya, harus bergembira. Nah, terlebih lagi kita sudah melaksanakan puasa Ramadan tersebut, maka kegembiraan itu tentunya harus bertambah di dalam diri kita, ya, dengan persiapan-persiapan yang telah dijelaskan oleh Maulana Arsanullah. Baiklah, pemirsa dan juga bapak-bapak mubalik, alhamdulillah 2 pertanyaan dari para Ahmadi telah kita bisa jawab tadi. Sekarang saya ingin mengajak kepada para mubalik dan juga para Ahmadi dengan pertanyaan di luar dari Ramadan, yaitu kita sedikit membahas terkait dengan surah Al-Kahfi. Dari berbagai sumber hadis berkaitan dengan surah Al-Kahfi ini dikaitkan dengan terpeliharanya kita dari fitnah Dajjal. Nah, ini saya ingin dari para mubalik menjelaskan. Yang pertama, saya minta kepada Maulana Ahmad Jusmantah untuk bisa menjelaskan secara singkat Dajjal sebenarnya yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan surah Al-Kahfi ini, Dajjal seperti apa? Silahkan Pak Mubalik. Ya, baik Pak Anom, tentang Dajjal, ya, memang ini tidak terkait dengan Ramadan, tapi ya, bisa kita kaitkan bahwa ya salah identifikasi akan sangat berpengaruh kepada cara kita menghadapinya. Ya, sebagaimana kalau Ramadan, semakin kita mengenal Ramadan, tentu kita akan semakin mempersiapkan diri, semakin kita sukacita. Ya. Jadi begitu juga kalau dengan Dajjal ini, ya, kalau kita tidak tahu tentang Dajjal, maka hal tersebut ya akan salah kita di dalam menghadapinya. Nah, jadi seperti apa sih Dajjal itu? Ya, memang yang kita ketahui pada umumnya Dajjal itu kan ya kita tahulah sebagai musuh Imam Mahdi di akhir zaman nanti, yaitu sosok raksasa, sosok bermata satu, ya, sosok yang akan menghancurkan dunia, ya, dan lain-lain lah, banyak riwayat-riwayat tentang hal tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah memang seperti itu? Ya, jawabannya tidak. Jadi Dajjal itu bukan makhluk nyata, ya, Pak Nom. Ini adalah makhluk perumpamaan, ya, kiasan. Karena kita lihat bagaimana apalagi yang berkaitan dengan sesuatu hal nubuatan, begitu banyak di dalam Al-Quran ataupun hadis yang dijelaskan dengan cara perumpamaan-perumpamaan. Jadi Dajjal itu bukan makhluk nyata. Lantas apa Dajjal itu? Jadi menurut pendapat jemaat bahwa Dajjal itu adalah sosok penipu hebat. Ya. Penipu hebat yang
nipu dalam hal apa? Yaitu nipu untuk membelokkan ideologi, membelokkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi menjauhkan kita dari Islam, bahkan mereka akan mengarahkan orang-orang untuk tidak mengenal Allah Ta'ala. Jadi bentuknya berbeda-beda. Artinya kalau kita lihat bahwa Dajjal itu adalah bisa sosok ideologi, bisa suatu bangsa, bisa sosok orang-orang berpengaruh yang mengarahkan kita kepada jauhnya kita kepada Allah Ta'ala, ya, kepada hal-hal duniawi dan lain-lain. Nah, untuk itulah ya makanya tadi kalau kita salah memahami, tentu kita akan salah juga cara menghadapi. Kalau kita memahami Dajjal itu modern ya raksasa, tentu akan kita siapkan nuklir seperti yang punya Rusia, ya. Tapi apakah benar ada, ya? Secara akal ya mungkin tidak mungkin ada sosok seperti itu di dunia ini dan belum pernah ada. Ya kecuali dinosaurus, ya. Nah, kemudian kalau seandainya kita tahu bahwa ternyata yang kita hadapi itu adalah rayuan-rayuan Dajjal, bisikan-bisikan Dajjal untuk menjauhkan kita dari Allah Ta'ala, maka tentu kita akan mengetahui caranya. Ya salah satunya dengan puasa ini. Ya, kita berpuasa itu merupakan tameng, ya, benteng diri kita untuk menghadapi segala macam godaan-godaan Dajjal yang mengarahkan kita kepada Allah Ta'ala sehingga kita terpengaruh kepada dunia. Tetapi dengan puasa tentu kita akan dapat menangkis semua serangan tersebut. Ya, seperti misalnya sedikit ya, sebenarnya banyak ya. Di Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Dajjal itu memiliki mata sebelah kanan yang buta, ya, dalam kitab hadis Bukhari. Nah, ini sebenarnya kalau diartikan secara perumpamaan itu artinya adalah bahwa bangsa Barat atau ideologi-ideologi tadi itu mereka itu buta secara rohani. Hanya memandang dunia saja. Nah, kemudian setelah itu ada juga hadis bahwa Dajjal itu memiliki mata yang tajam di sebelah kiri. Jadi kalau di kanan buta, ya kalau di kiri justru tajam. Nah, di sini yang kiri itu adalah manusia materialistis. Jadi terfokus kepada hal-hal dunia. Nah, yang sering ya kita lihat bagaimana yang kita dengar bagaimana Dajjal itu digambarkan sebagai keledai raksasa, ya, yang memakan api, ya, orang-orang akan duduk di atasnya, memiliki telinga yang panjang sampai panjang sekali, ya. Nah, ini sebenarnya adalah penggenapan transportasi modern, ya. Kemudian pesawat, kapal, mobil, ya, dan lain-lain, ya. Api itu adalah simbol teknologi. Jadi teknologi itulah yang menjadi senjata Dajjal di akhir zaman nanti. Nah, ini beberapa hal tentang Dajjal yang sekali lagi salah kita memahami di dalam hal Dajjal akan mengakibatkan kita salah juga untuk bagaimana cara menghadapi Dajjal itu. Ya. Jadi puasa ini sebenarnya salah satu tameng, ya, tameng kita untuk menghadapi Dajjal. Baik, jazakumullah penjelasannya Pak Maulana Jisman. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa Dajjal itu bukanlah makhluk raksasa yang akan menghadapi manusia, tetapi kekuatan-kekuatan yang bisa menggelincirkan manusia dari Allah Ta'ala. Dan memang itu yang paling berat ya bagi manusia, godaan-godaan agar kita tergelincir jauh dari Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah pada hari ini kita menjalankan ibadah puasa sehingga bisa men-charge ya, mengisi ulang daya baterai kita, keimanan kita untuk tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pertanyaan terakhir saya ingin tanyakan ke Maulana Arsanullah. Kita mengetahui juga bahwa di dalam surah Al-Kahfi, Dajjal itu disebutkan sebagai penyebar fitnah-fitnah buruk. Nah, ini saya ingin bertanya ke Maulana, ya, tolong berikanlah kami contoh fitnah-fitnah apa yang dikhawatirkan bagi manusia ini yang disebarkan oleh Dajjal, dan mungkin bagaimana cara menghindari hal-hal tersebut. Silahkan Maulana. Jazakumullah Pak Anom.
pada dasarnya kan fitnah Dajjal itu adalah fitnah yang merusak dan menghancurkan. Dan fitnah ini diawali dengan kata-kata manis, tapi sebenarnya itu merupakan hanya tipuan semata. Dan kita juga harus mengambil kesepakatan bahwa yang dimaksud Dajjal, bagaimana yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 5 sampai 6 itu adalah para pendeta Kristen yang menyebarkan akidah ajaran Nabi Isa, ya. Nabi Isa yang masih hidup di langit. Nah, cara menghindarinya adalah dengan cara meyakini akidah tauhid bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Dan tidak meyakini bahwa Nabi Isa itu masih hidup di langit. Bagaimana umat muslim mainstream yang telah mengikuti fitnah Dajjal, yaitu meyakini Nabi Isa masih hidup di langit. Mungkin ini salah satu contoh cara menghindari fitnah buruk Dajjal. Baik, jazakumullah Pak Arsanullah yang telah menjelaskan kepada kita semua ya fitnah-fitnah apa saja itu dan bagaimana cara menghindarinya ya, berkaitan dengan keyakinan bahwa Nabi Isa alaihissalam hidup di langit bersama dengan Allah Ta'ala, sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mulia telah wafat dikuburkan di dalam tanah. Kuncinya adalah kita kembali kepada tauhid ya, bahwa tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ucapkan jazakumullah kepada kedua narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Pak Mubalik Maulana Ahmad Ismantah dan juga Pak Mubalik Maulana Arsanullah. Mudah-mudahan dengan dua pertanyaan berkaitan Ramadan telah kita jawab dan kita telah sedikit membahas berkaitan dengan Dajjal. Mungkin akan kita lanjutkan pada esok pagi berkaitan dengan dua pertanyaan yang lain, dan juga mungkin kita akan melanjutkan kembali pembahasan berkaitan dengan surah Al-Kahfi. Maka dari itu tetaplah senantiasa menyaksikan program Daras Ramadan dan juga sesi menjawab pertanyaan sekitar atau seputar Ramadan. Demikian saya ucapkan jazakumullah khairan kepada para pemirsa. Saya Anom Tulus Manembah, kembali dari Lenteng Agung yang bertugas, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.